Richard Lee Mualaf. Mungkin bisa sedikit diceritakan gimana sih proses dia terkena agama itu? Aku pertama kali syahadatkan Dr. Richard itu 2 tahun lalu di Palembang. Kemudian waktu pertama itu aku pikir dia nggak serius ya. Jadi aku diam aja sekali. Setelah itu aku nggak banyak tanya lagi. Ternyata tahun lalu Dr. Richard ngomong lagi, kita ketemuan lagi di Palembang di dekat airport di cafe, dan waktu itu dia diikrarkan syahadat lagi dan menyatakan kesungguhannya menjadi orang Islam. Cuman minta tolong dirahasiakan dulu sampai waktu yang tepat. Jadi tapi saya waktu itu kasih tahu Ustadz Felix Shaw kalau Dr. Richard masuk Islam, sehingga kita bantu bimbing sama-sama kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sangat kaget ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman, bahwa Dr. Richard Lee ternyata sudah masuk Islam dan itu dibimbing oleh Ustadz Dery Sulaiman. Jadi Dr. Richard Lee minta kepada Ustadz Dery Sulaiman agar ini dirahasiakan dulu. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Mari kita dengarkan bagaimana selengkapnya penjelasan dari Ustadz Dery Sulaiman. Selamat menyaksikan. Richard Lee Mualaf. Mungkin bisa sedikit diceritakan gimana sih proses dia terkena agama itu? Aku pertama kali syahadatkan Dr. Richard itu 2 tahun lalu di Palembang. Kemudian waktu pertama itu aku pikir dia nggak serius ya. Jadi aku diam aja sekali. Setelah itu aku nggak banyak tanya lagi. Ternyata tahun lalu Dr. Richard ngomong lagi, kita ketemuan lagi di Palembang di dekat airport di cafe, dan waktu itu dia diikrarkan syahadat lagi dan menyatakan kesungguhannya menjadi orang Islam. Cuman minta tolong dirahasiakan dulu sampai waktu yang tepat. Jadi tapi saya waktu itu kasih tahu Ustadz Felix Shaw kalau Dr. Richard masuk Islam, sehingga kita bantu bimbing sama-sama kan. Alhamdulillah Dr. Richard dia memang intens belajar, dan coba aja lihat jejak digitalnya dia kan, seluruh konten-kontennya itu hampir lebih banyak mengundang ulama dari Islam ketimbang tokoh agama lainnya. Dia pernah mengundang Quran Ditan kan, itu yang mualaf kan. Kohani juga pada undang Ustadz Salim Afillah, Ustadz Felix Shaw, Ustadz Fatih Karim. Jadi banyak banget nih, Ustadz Denis Lim. Jadi komunikasi itu bukan hanya di podcast saja, tapi juga melalui telepon, melalui WhatsApp. Kalau ada yang mau ditanyakan, dia tanyakan. Dan kesungguhannya Dr. Richard masuk Islam ini memang bukan main-main gitu. Pertama ketemu saya aja dia langsung bilang mau bangun masjid. Nah, dan waktu itu dia buktikan, dia bantu pembangunan masjid di Palembang, Masjid Baitur Rahman namanya kan. Saya lagi ngelukis Al-Quran 30 juz, kemudian dia bilang aku bantu deh, aku bantu 1 juz 20, berarti satu halaman Al-Quran itu kan donasi 10 juta ke masjid, berarti dia donasi lebih 200 juta. Waktu itu belum Islam tuh, belum syahadat tuh. Nah, waktu itu aku cerita kalau dokter berdonasi ke masjid dan dalam keadaan muslim, itu pahala jauh lebih besar lagi. Dan intenslah dakwah itu, dan lebih banyak pertanyaan itu datang dari Dr. Richard Lee. Saya jarang sekali ya dakwah untuk datang kepada non muslim, itu jarang, kecuali mereka yang datang. Nah, menurut Ustaz sendiri senang nggak sih melihat itu, dengar pengen mualaf gitu? Pas Ya, ketika kita senang lah, cuman waktu urusan dengan Dr. Richard Lee ini, kesenangan saya terpending kan, karena saya tahu dia Islam tapi saya nggak bisa publish. Sampai tadi malam saya ketemu di kafe di Sayap Suci itu, saya bilang kenapa harus dirahasiakan kalau memang dokter ini benar-benar Islam. Saya tanya lagi, Islam nggak sih? Iya, Islam. Saya minta tolong ajarkan saya sholat, betul-betul sholat yang benar itu gimana caranya. Kalau memang dokter Richard itu sungguh-sungguh Islam, mau sekarang diumumkan atau 10 tahun lagi diumumkan, itu ibarat kita mungkul gong tuh bunyinya sama, saya bilang. Oh iya juga ya, ya udah. Makanya waktu itu saya kasih tasbih, direkam nih sama teman saya Cakra, itu direkam. Saya bilang bagus sih, ada tapos tadi pagi, berzikir di tengah di kafe kan. Itulah kurang lebih ceritanya bang. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan
Saya kagetnya ketika ada komentar-komentar netizen yang bilang, dibayar berapa kamu untuk bikin PT ini? Lah, kan hari-hari kerja saya memang dakwah. Buku dibayar ya sih. Gimana sih, kita yang kerja sama Allah? Kita kerja sama Allah, gimana mau minta upah dari orang? Nggak bisa. Nah, justru kita dakwahnya ngabisin duit. Kemarin saya keliling 40 hari itu, malah nggak bawa handphone, nggak lihat TikTok. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Betul-betul polemik yang terjadi, katanya heboh-heboh masalah bisnis. Saya nggak ngerti. Betul-betul saya nggak ikut campur urusan itu. Saya nggak mau tahu. Dan saya cuma tahu satu aja, Dr. Richard itu sudah lama belajar Islam, dan hari ini saya yang beritakan keislamannya. Kenapa saya bilang dokter, bukan dokter yang ngomong. Saya bilang saya nggak mau nanti orang menganggap saya nggak tahu masalah dokter itu apa ya. Mengambil manfaat, pelarian dan sebagainya, ataupun uh, cari duit dari agama dan sebagainya. Saya nggak mau ngambil manfaat dunia dari agama ini, ya, gitu. Nah, tapi waktu itu saya luruskan, kalau kita menunda kebaikan karena khawatir omongan orang, nah itu ria namanya. Tapi kalau kita berbuat baik karena ingin dipuji orang, itu namanya syirik. Jadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Ternyata Dr. Richard Lee itu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu 2 tahun yang lalu, dibimbing oleh Ustadz Dery Sulaiman. Tapi Ustadz Dery Sulaiman berpikir bahwa Dr. Richard Lee ini tidak serius. Kemudian setahun lagi Ustadz Dery Sulaiman itu dihubungi oleh Dr. Richard Lee dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa dia mau masuk Islam. Kemudian itu dibimbing oleh Ustadz Dery Sulaiman dengan Ustadz Pelik. Kemudian kata Ustadz Dery Sulaiman, ternyata di sini Dr. Richard Lee ini sudah bangun masjid, sudah belajar sholat, belajar ngaji, bahkan dia itu sangat tekun belajar tentang agama Islam. Alhamdulillah. Nah, jadi kita doakan saja semoga Dr. Richard Lee ini semakin dikuatkan imannya di dalam Islam, dan kita tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Karena sudah masuk Islam pasti banyak ya perbincangan aneh-aneh tentang Dr. Richard Lee yang nggak ada pun bisa diadakan. Jadi kita doakan semoga Dr. Richard Lee terhindar dari hal-hal seperti itu. Jadi kepada teman-teman di sini, kita memang belum mendengar ya klarifikasi dari Dr. Richard Lee, tapi kita dengan yakin, dengan sungguh-sungguh 100% yakin dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman bahwa Dr. Richard Lee ini sudah masuk Islam. Tapi kan kita ingin juga mendengar dari Dr. Richard Lee-nya, apa sih sebenarnya yang membuat Dr. Richard Lee itu masuk Islam? Karena kalau orang berpindah itu atau berpindah agama itu pasti ada alasannya, ada alasan tertentu. Apa yang membuat dia itu tertarik dengan agama Islam? Apakah dari namanya, apakah dari isi Al-Quran, atau dari tradisinya? Jadi itu yang akan kita dengarkan nanti dari Dr. Richard Lee. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan Dr. Richard Lee sudah membuat klarifikasi tentang video Ustadz Dery Sulaiman. Kita doakan sama-sama agar Dr. Richard Lee ini bisa menjadi ulama di dalam agama Islam, mengembangkan agama Islam. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.